Alhamdulillahi amma ba'd. Alhamdulillah kami lanjutkan ya. Tadi ada pertanyaan dan jawaban. Saat ini masih bersama Ustadz Rizal Yuliar RC sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Lulu Wal Marjan Magelang. Jadi pertanyaannya adalah apa keutamaan atau fadilah dari sholat subuh, dan nanti kita teruskan apa yang dilakukan oleh para jamaah setelah rawatib tadi adalah sholat mayit. Jadi fadilah apa yang didapat ketika kita melakukan sholat mayit? Langsung saja bersama Ustadz Rizal. Ustadz, silakan Ustadz Rizal. Tadi mengenai lanjutan subuh ya, fadilah subuh Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimahumullah. Alhamdulillah kita baru saja menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan yang dilakukan di atas keikhlasan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan keutamaan salat subuh, tentu banyak, ada beberapa ayat dan hadits yang menjelaskannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda." Tegakkanlah salat untuk liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya hingga datang malam. Al-Quran al-Fajr, dan juga salat yang membacakan Al-Quran padanya di salat Fajr. Artinya dari 5 salat waktu yang disebutkan namanya dalam ayat ini hanya salat subuh. Adapun yang lain tidak disebutkan secara spesifik namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu, "Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada salat di waktu fajar dipersaksikan. Tapi bukan berarti tidak dipersaksikan pada salat-salat yang lain. Semua amalan manusia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha teliti dalam hal ini. Akan tetapi disebutkannya salat fajar atau salat subuh secara spesifik menunjukkan bahwa ada keutamaan tersendiri pada salat subuh. Kemudian ada juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat 2 bard. Maksudnya 2 bard di sini adalah salat asar dan salat subuh. Salat asar dan salat subuh. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, memang kalau salat selain salat asar dan salat subuh tidak masuk surga Ustaz? Tetap masuk surga. Tapi konteks hadis semacam ini menunjukkan bahwa ada keutamaan tersendiri pada salat yang disebutkan namanya dan ditentukan secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi salat bardain yang maksudnya adalah salat asar dan salat subuh. Siapa yang melaksanakannya, siapa yang menjaganya, siapa yang istiqomah di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Baik, kita pakai sandal dulu ya. Jadi teman-teman semua ya, Masya Allah, itu adalah keutamaan sholat subuh. Apalagi dilakukannya di Masjid Nabawi ini, Zat ya. Ada keutamaan khusus nggak, Zat? Sholat subuh kalau di tempat lain kan ya memang tadi keutamaan sudah disebutkan. Ini kalau di sholat Nabawi, keutamaannya apa, lebih baik atau gimana? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ada yang lain pada riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk ke dalam neraka siapapun yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya kembali lagi adalah salat asar dan salat subuh. Ini menguatkan makna hadis tadi ya, bahwa pelaksanaan salat subuh yang dijaga dengan baik, apalagi sebagian orang masih
terlelap di dalam ya. tidurnya, Susah bangun. atau dia bisa begadang sekian jam di malam hari tapi dia sulit untuk berada di atas kondisi sehat, kondisi semangat untuk sekitar sholat subuh mungkin 15 menit, 20 menit, paling lama setengah jam. Maka ini merupakan motivasi dari baginda Rasulullah SAW agar kita menjaga sholat asar dan sholat subuh. Baik, tadi ditanyakan bahwa apa keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Sempat disinggung sebelumnya tadi pada perjalanan kita menuju bagian dalam masjid ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan setiap sholat yang dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi, apakah itu sholat wajib, fardu ataupun sholat nafilah, maka sholat tersebut lebih baik dari 1000 sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Ingat, bukan sama, tapi lebih baik. Satu sholat yang dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat pada masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau satu sholat di Masjidil Haram, maka lebih baik dari 100.000 kali sholat pada selain keduanya. Kaum muslimin perlu bersama semangat dalam hal ini untuk bercita-cita sampai kedua masjid ini ya. Karena siapa yang tidak menginginkan mendapatkan limpahan pahala dalam satu kali amal? 1000 kali sholat dihitung saja, dikalkulasi. Itu sama seperti sholat sekian hari. Atau ada yang tanya lagi begini, Zan, mengartikan hadis ini benar apa enggak? Kalau kayak gitu kan pahalanya banyak sampai 1000 gitu. Terus kita nggak melaksanakan sholat setelah itu gimana itu, Zan? Gitu ya. Bener nggak nih kalau kayak gitu? Nah, ini berarti menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu murni transaksional, hitung-hitungan. Bisnis jadi. Padahal coba kita lihat dari sisi yang lain. Siapa yang menjamin bahwa sholatnya meskipun satu kali di Masjid Nabawi pasti diterima? Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi artinya itu adalah pahalanya, Zat, ya, Betul. bukan menggugurkan kewajiban. Betul. Ya. Oh, masya Allah. Jadi saat kita berpikir bisa atau bisa melaksanakan sholat di sini, berarti pahala kita tuh dilipat gandakan. Betul. Sehingga potensi ya, ini bukan kepastian, potensi untuk bisa mendapatkan surga itu lebih besar gitu. Betul, potensi untuk mengumpulkan pahala lebih banyak. Dan kita sama-sama tahu bahwa semakin banyak pahala bagi seseorang, dia bawa sebagai bekalnya menjumpai Allah, berarti potensinya untuk selamat dari neraka, potensinya untuk masuk ke dalam surga lebih besar daripada yang lain. Ala kulli hal, kita hendaknya bersemangat ya, bersemangat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan Ustaz selama di Madinah, teman-teman semua ada saja. Ya, insyaallah. Semoga para pemirsa sekalian di mana saja berada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke tanah suci. Amin, amin. Ya, melaksanakan ibadah umrah dan haji, bisa ke Mekah, ke Madinah. Dan siapa saja yang barangkali alhamdulillah sudah berangkat umrah atau haji, sempat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, semoga terus dimudahkan setiap waktu, setiap kali ada kelapangan untuk bisa berangkat kembali. Kita sama-sama perlukan sebaik-baik perbekalan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyaknya pahala. Nah, tadi sudah terjawab ya para pemirsa bagaimana besarnya fadilah sholat subuh yang kalau dilakukan di rumah masing-masing ini sudah besar banget, apalagi dilakukannya di Masjid Nabawi. Masya Allah, tadi sudah didoakan juga sama Ustaz dan kita juga semuanya berdoa untuk para pemirsa semua bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Pertanyaan kedua ini, Zat, ini kita memang saya batasi 2 pertanyaan saja sembari berjalan ke hotel ini ya. Tadi setelah setiap sholat rawatib, sholat wajib, khususnya sholat subuh tadi itu ada sholat mayit, Ustaz, gitu ya. Ini apa fadilahnya sholat mayit sehingga imam dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram selalu melaksanakan ini? Ada cerita-cerita nggak sih? Iya, baik, sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Salah satu keindahan agama Islam adalah bahwa Islam menghormati, menghargai dan memuliakan seorang muslim baik dalam keadaan hidup ataupun setelah dalam keadaan wafat.
Salah satu hak seorang muslim setelah wafatnya adalah dimandikan, karena dia sudah tidak bisa mandi lagi sendiri, maka dia dimandikan. Kemudian dipakaikan dengan kain kafan, karena dia sudah tidak lagi bisa berpakaian untuk menutup auratnya. Kemudian dia disolatkan, karena memang dia sudah tidak bisa lagi sholat. Yang di dalam sholat itu didoakan dia dengan kebaikan, karena seorang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi berdoa. Sudah tidak bisa lagi berdoa, sudah putus setiap amalnya. Maka dia dibantu oleh yang lain untuk didoakan kebaikan baginya. Kemudian dia dihantarkan jenazahnya, kemudian dikebumikan dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa hak seorang muslim dari muslim yang lain ada 6. Salah satu dari ke-6 itu adalah idza mata fatba'hu. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka hendaklah engkau mengiringi jenazahnya. Nah, sebelum diangkat jenazahnya menuju pemakaman, seorang muslim kalau meninggal dunia disolatkan. Apa keutamaan bagi kita yang masih hidup? Ketika ada seseorang meninggal dunia, seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, kita menyolatinya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyolati seorang jenazah atau satu jenazah, maka baginya satu qirat. Satu qirat. Apa itu qirat itu? Ketika Nabi SAW menjelaskannya, maka para sahabat juga bertanya, "Wa mal qiratu ya Rasulullah?" Apa itu qirat wahai Rasulullah? Qala mithlal Uhud. Seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung di kota Madinah di sini ya. Nanti insyaallah sebentar lagi kita akan city tour. Salah satu agendanya adalah mendatangi wilayah Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang memang tidak menjulang, tapi dia memanjang. Memanjang. Dia memanjang. Panjangnya itu kalau tidak salah dalam beberapa keterangan yang kami ketahui, sampai hampir sekitar 3 atau 4 kilometer. Kilometer. Panjangnya. Oh, ini bukan meter lagi tapi kilo ya. Kemudian lebarnya tidak terlalu seperti panjangnya, yaitu sekitar 1,5 kilometer, tapi tingginya tidak sampai 1 kilometer. Tidak sampai 1 kilometer. Jadi kalau seseorang menyolati jenazah seorang muslim dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hanya 4 takbir saja. Ya, dalam keadaan berdiri dia bertakbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat Ibrahimiyah, takbir ketiga selanjutnya membaca doa bagi kebaikan mayit, kemudian takbir keempat salam. Dengan seperti itu saja, ya, sholat yang singkat dilaksanakan mungkin tidak sampai 5 menit, maka dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Dan apabila dia mengiringi jenazah sampai dikebumikan, maka dia pun mendapatkan satu gunung Uhud yang lainnya. Berarti dua pahala besar, masing-masingnya sebesar gunung Uhud. Ya, tentu kita jarang mendapatkan yang seperti ini di tanah air kita ya. Kita mungkin ya sesekali saja, tapi kalau di Masjid Nabawi alhamdulillah. Karena setiap yang meninggal dunia di kota Madinah, baik penduduk aslinya atau pendatang atau jamaah haji dan umroh, dia berhak untuk dikebumikan di pemakaman Al-Baqi' Al-Gharqad. Ya, pemakaman yang dekat dengan lokasi Masjid Nabawi. Karenanya setiap yang akan dimakamkan di sana tentu dihampiri dulu atau dihampirkan ke Masjid Nabawi untuk disolati. Kalau setiap muslim mendoakan, sebut saja item doanya 10, ya Allah ampuni dia, kasih sayangi dia, luaskan kuburnya, selamatkan dia dari adab. Sebut saja ada 10 item doa, satu muslim menyolatinya. Kalau ada 1.000, kalau ada 2.000, kalau ada 10.000, sebanyak yang salat, sebanyak itu pula doa kebaikan dipanjatkan untuk si mayit. Nah, semoga kita bisa ketika meninggal dunia nanti disolati oleh banyak orang. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man istata'a an yamuta bil madinati falya'mal." Falyaf'al. Barang siapa yang bisa meninggal dunianya di kota Madinah, hendaklah dia lakukan. Ya. Karena ada keutamaannya. Iya, meninggal dunia di kota Madinah itu ada keutamaan tersendiri. Semoga kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain ya. Jazakallah khair. Sahabat sekalian, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini bagian dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Nilwar Putra Nanda. Semoga dalam perjalanan kita diisi dengan manfaat-manfaat dan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah pahala yang kita ingin dapat dan gapai.
sampai sini, terima kasih, sampai berjumpa di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوف اسمك انت؟ عبد المجيد عبد المجيد، ما شاء الله، معك رمضان يا عبد ما المجيد. شاء الله، الله كيف يحفظكم. حالك؟ الحمد لله، الله يتقبل منا منكم ان شاء الله. امين امين. صالح الاعمال ان شاء الله، الله يحفظكم. كيف هذا وقت المفندق ولا موفنبيك، انوار المدينه موفنبيك. انوار مدينه مفندق؟ ما شاء الله. الله يحفظك. انت من اين؟ من المدينه. من المدينه؟ اي الحمد لله. انت من انصار ولا من خزرج؟ من الانصار. انسان انصار. الله يسعدك، الله يحفظك. جزاك الله، امين يا رب العالمين. دعاؤكم دعاؤكم. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم. السلام.